Tiga orang tahap ini tingkat 3 bekerja sama, semuanya bukanlah tandingan Zhou Yiming. Kelihatannya dalam persaingan sumber daya di 9 puncak, puncak suci pasti yang terbawah lagi. Jika bukan karena senior Chen Changhe tidak ada, Zhou Yiming tak akan berani sesombong itu. Mengenai Chen Changhe, Zhou Yiming hampir melupakan tujuannya datang ke puncak suci. Kedatangannya kali ini karena mewakili senior Wu Wudi dari puncak bela diri untuk mengirim surat perang ke Chen Changhe. Wu Wudi adalah master tahap inet tingkat 12. Dengan sombongnya, Zhou Yiming mengatakan jika senior Wudi adalah kandidat nomor 1 penerus Sekte Dao. Itu suatu kehormatan. Senior Wudi menantang murid dari puncak suci. Su Wuzhou melihat peluang bagus yang ada di depan matanya nih. Su Wuzhou meminta Zhou Yiming untuk berhenti. Dengan nada songongnya, ia berkata, apakah dirinya mengizinkan Zhou Yiming untuk pergi? Murid lain tak tahu siapakah yang menghentikan Zhou Yiming itu, yang bahkan tak memiliki seragam Dao dan mengira jika ia hanyalah murid tukang. Zhou Yiming menganggap jika banyak sekali di puncak suci yang tidak takut mati, bahkan berani menghentikan dirinya. Zhou Yiming ingin pergi setelah menghancurkan gerobaknya. Su Wuzhou mengancam jika tak meminta maaf hari ini dan memungut semua senjata untuknya, jangan harap bisa meninggalkan puncak suci. Zhou Yiming mengagumi puncak suci yang begitu hebat. Hanya seorang murid tukang tapi berani menyuruh dirinya meminta maaf. Zhou Yiming yang sombong sekali pukul langsung muntah. Zhou Yiming kaget Su Wuzhou berada di ranah inet tingkat 4. Murid lain kaget melihat Zhou Yiming dipukul mundur oleh murid tukang Su Wuzhou. Zhou Yiming tak hanya menolak meminta maaf, bahkan menyerang dirinya. Su Wuzhou ingin menantang Zhou Yiming. Zhou Yiming yang meremehkan Su Wuzhou, dengan kekuatannya yang seperti itu, ia pantas menjadi murid tukang. Puncak suci penuh dengan orang berbakat. Su Wuzhou mengatakan jika dengan levelnya saat ini, dirinya hanya bisa menjadi murid tukang, tidak seperti puncak bela diri setelah mencapai tahap inet sudah menjadi murid dalam. Su Wuzhou memastikan apakah Zhou Yiming berani menerima tantangannya dan meminta Zhou Yiming untuk cepat memutuskan. Murid lain tak tahu sejak kapan puncak suci ada murid tukang yang sehebat Su Wuzhou. Seorang lagi melihat murid tukang sehebat itu merasa membuat dirinya terlihat seperti pecundang. Karena Su Wuzhou ingin menantangnya, Zhou Yiming akan menekan kekuatannya menjadi ranah inet tingkat 4 dan mengatakan jika dirinya akan memberikan pelajaran kepada Su Wuzhou dengan baik. Su Wuzhou merasa Zhou Yiming tak perlu menurunkan ranahnya karena murid puncak suci selalu suka melawan musuh yang lebih kuat. Su Wuzhou pertama menyerang. Zhou Yiming mengatakan jika dirinya akan menyeret Su Wuzhou ke kenyataan jika dirinya memang lebih kuat dibandingkan dengan Su Wuzhou. Pedang yang digunakan Su Wuzhou rusak begitu saja. Zhou Yiming mengakui kekuatan Su Wuzhou sangat kuat hingga membuat ujung pedang besi miliknya sedikit retak. Su Wuzhou menduga jika pedang di tangan Zhou Yiming sangatlah tajam. Tiba-tiba Su Wuzhou mempunyai akal untuk memanen banyak senjata rongsokan. Ia berniat ingin mematahkan semua senjata yang disiapkan dengan cara melawan Zhou Yiming. Murid lain heran, sebenarnya Su Wuzhou bisa seimbang dengan Zhou Yiming. Sekali lagi Su Wuzhou menyerang Zhou Yiming dan membuat senjatanya lagi-lagi patah. Terpaksa menggantinya dengan yang lain. Murid lain menganggap jika Su Wuzhou sebagai murid tukang juga terlalu kuat, yang setara dengan Zhou Yiming. Hanya saja pertarungannya agak berlebihan. Saking lamanya pertarungan membuat mereka sedikit mengantuk.
Mereka memuji jika stamina mereka banyak juga. Hingga saat ini pertarungannya belum selesai. Senjata dirak senjata sudah hampir habis. Cui Yiming menggerutu meski pedang miliknya hampir hancur. Namun mengapa Su Wuzhou masih begitu energik? Tinggal senjata terakhir yang diambil oleh Su Wuzhou. Su Wuzhou mengatakan jika ini adalah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Cui Yiming juga percaya diri bahwa bukan dirinya yang diselesaikan, melainkan adalah Su Wuzhou yang akan ia selesaikan. Su Wuzhou menggunakan tebasan pembelah langit. Cui Yiming menahan tebasan itu, namun ia tak kuat yang membuatnya terlempar jatuh hingga terluka. Bahkan pedang miliknya juga patah. Cui Yiming menyadari jika keterampilan yang digunakan oleh Su Wuzhou adalah keterampilan bertarung tingkat 4 dengan niat pedang. Ia heran mengapa tak menggunakan serangan itu dari tadi, malah memilih bertarung begitu lama dengan dirinya. Jika menggunakan jurus andalan langsung, bagaimana bisa mendapatkan begitu banyak senjata? Hehehe. Su Wuzhou keceplosan nih, maksudnya bagaimana bisa dirinya memberi Cui Yiming pelajaran. Cui Yiming sebenarnya dikalahkan oleh murid tukang puncak suci. Itu tak layak jika disebut murid tukang, karena setelah pertarungan ini dia pasti akan menjadi murid dalam. Cui Yiming mengakui jika hari ini dirinya yang sembrono. Ia mengaku kalah dan lalu pergi pamit. Namun lagi-lagi dihentikan oleh Su Wuzhou. Su Wuzhou tak mengizinkan Cui Yiming pergi begitu saja. Maksud dari Su Wuzhou menantang Cui Yiming karena dia telah menjatuhkan gerobaknya, dan hal itu membuat pekerjaannya tertunda. Jadi Cui Yiming harus membantunya mengumpulkan semua senjata dan mengambil semuanya. Cui Yiming bingung karena tadi tidak sebanyak itu. Su Wuzhou sedikit mengancamnya dan akhirnya Cui Yiming bersedia menuruti apa yang diperintahkan oleh Su Wuzhou. Su Wuzhou mengingatkan agar Cui Yiming teliti dan jangan menyisakan satu pun senjata. Murid puncak suci yang berada di situ semua menghampiri Su Wuzhou dan menanyakan siapakah nama Su Wuzhou. Hari ini dirinya bertarung dengan sangat baik. Su Wuzhou mempunyai kekuatan sekuat itu, mengapa masih menjadi murid tukang? Su Wuzhou sudah menduga jika orang baik dan perbuatan baik selalu diterima kemanapun mereka pergi. Selama ia terus bisa meningkatkan kemampuannya, mungkin bisa menemukan rekan-rekan yang hebat untuk membantu mencari istrinya di Akademi Cize. 哇，今天你可是一战成名。伙伴，帮我一起去气泽学宫找老婆。